Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darmenis SIMM dari mata kuliah Perekonomian di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan nama saya Anjar Kusanti, nomor NIM 29021500012, Prodi Akuntansi, kelas reguler plus. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dari data Indonesia dapat dilihat rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 1998 sampai 2014 meningkat drastis. Pada tahun 98 sampai 99, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun sebesar 6,65%. Dalam hal kependudukan, Indonesia termasuk negara dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang sangat besar pada waktu itu. Berikut ada beberapa teori tahap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap prasyarat tinggal landas. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Dan yang terakhir, tahap konsumsi tinggi. Selanjutnya ada masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi dengan 3 masa, yaitu pertama, masa Orde Lama pada tahun 45 sampai 66. Pada masa ini perekonomian berkembang kurang menggembirakan sebagai dampak ketidakstabilan kehidupan politik dan seringnya pergantian kabinet. Pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan dengan laju pertumbuhan 6,9% pada periode 52 sampai 58, turun drastis menjadi hanya 1,9% dalam periode 60 sampai 65. Pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 66 sampai 97. Pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu, antara lain yaitu ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri. Dan yang kedua, penerimaan devisa ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor pada barang dan jasa. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan pemerintah mengendalikan anggaran belanja dan pemungut pajak. Yang keempat, percepatan laju inflasi mencapai 30-40% per bulan. Dan yang terakhir yaitu buruknya kondisi prasarana perekonomian serta penurunan kapasitas produksi sektor industri dan ekspor. Ada pada masa reformasi dari tahun 98 sampai sekarang. Pada masa reformasi ini, sistem perekonomian ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 97 dan 5,5% untuk tahun 98, di mana inflasi sudah diperhitungkan. Namun, laju inflasi sudah cukup tinggi, yaitu rata-rata sekitar 10%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Di antaranya yaitu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, teknologi, dan politik, serta administrasi pemerintah. Berikut adalah perhitungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional atau disingkat dengan GNP atau GDP pada tahun itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rumusnya adalah sebagai berikut. PE sama dengan GNP tahun sekarang dikurang GNP tahun lalu, dibagi GNP tahun lalu dikali 100%. Berikut adalah contoh soalnya. Diketahui GNP negara X tahun 2019 adalah 800 miliar dan nilai GNP tahun 2020 adalah 900 miliar. Dari data tersebut, maka besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. PE 2020 disingkat yaitu pertumbuhan ekonomi 2020 yaitu 900 dikurang 800 dibagi 800. Dari mana nilai ini? Nilai ini adalah dari tahun sekarang. Tahun sekarang kan pertumbuhan ekonominya 2020 dikurangi tahun lalu yaitu 2019 800 miliar, 2020 900 miliar. Dan dibagi GNP tahun lalu yaitu 800 miliar. Dikali 100%, maka hasilnya adalah 100 dibagi 800. 100 ini hasil dari 900 miliar dikurang 800 miliar.
Maka 100 miliar dibagi 800 sama dengan 0,125 dikali 100%. Maka hasil dari pertumbuhan ekonomi 2020 adalah 12,5%. Berikut ada perhitungan PNB real. Tolak ukur yang paling baik untuk menunjukkan adanya perkembangan ekonomi suatu negara adalah pendapatan nasional bruto real atau disingkat dengan PNB real atau GNP real. Pada PNB real, TN sama dengan 1 HTO dibagi 1 HTN dikali PNB TN. Keterangannya adalah sebagai berikut. PNB real TN sama dengan PNB real pada tahun N. 1 HTO sama dengan indeks harga pada tahun sebelumnya, sedangkan 1 HTN adalah indeks harga pada tahun N, sedangkan PNBTN adalah PNB pada tahun N. Berikut ada contoh soalnya. Pada tahun 2019, PNB suatu negara yaitu sebesar 974 triliun, dan pada tahun 2020, PNB menjadi 904 triliun. Sedangkan indeks pada tahun 2009 adalah sebesar 140 triliun, dan indeks pada tahun 2020 adalah sebesar 175 triliun. Tentukan besarnya PNB real tahun 2020. Diketahui IHTO sama dengan IHT 2019 sama dengan 140 triliun, dan IHTN yaitu tahun 2020 yaitu 175 triliun yang ini, dan PNBTN-nya yaitu PNB tahun 2020 sama dengan 904 triliun. Dan yang ditanya adalah PNB real tahun 2020. Maka penjelasannya adalah sebagai berikut. PNB real tahun N itu berarti karena yang ditanya 2020 berarti N-nya adalah 2020. PNB real tahun 2020 sama dengan 1 HTO dibagi 1 HTN dikali PNB TN. Maka PNB real tahun 2020 adalah 140 triliun dibagi 175 triliun. Dari mana nilai ini? Nilai ini diambil dari 140 triliun, sedangkan nilai indeks 140 triliun diambil dari nilai indeks harga tahun 2019, dan 175 triliun adalah indeks harga tahun 2020. Jadi akumulasinya adalah indeks tahun lalu dibagi indeks tahun sekarang dikali PNB 2020. PNB 2020-nya yaitu 904 triliun, sedangkan PNB real tahun 2020 nilai hasil dari 140 triliun dibagi 175 triliun adalah 0,8 dikali 904 triliun, maka hasil PNB real tahun 2020 adalah sebesar 723,2 triliun. Nah, jadi ini tuh dari hasil indeks tahun lalu dibagi indeks tahun sekarang dikali PNB real tahun sekarang. Maka hasilnya adalah 0,8 dikali 904 triliun sama dengan 723,2 triliun. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai berkembang dari masa Orde Lama hingga sekarang melalui berbagai faktor yang diantaranya bersumber pada manusia, alam, hingga teknologi, bahkan sistem pemerintahan dari Orde Lama hingga sekarang yang membawa banyak perubahan. Salah satu faktor yang membawa perubahan yang sangat besar adalah infrastruktur dan teknologi. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.